kita bakalan terhubung lagi nih sama Mas Excel ya. Excel yang kemarin ya? Iya. Wah, Tadi Excel. katanya jangan pakai tri, makanya pakai Excel. Iya, pakai Excel. Itu Excel ya. Itu Excel. Oke, selamat malam Hai, selamat malam. Komandan dan juga Kakak Intan. Hai Mas. Selamat malam. Itu di Belanda siang, Intan. Iya. Bener nggak Excel? Ya, jam 3 sore lah. Oh, jam Sore. 3 sore, iya. Mas Excel, tahu kan dengar Ya. kabar bagus Kahvi yang tadinya mau direkrut sama Utrecht, akhirnya harus nunda dulu nih mimpinya. Mas Excel gimana tanggapan yang lihat berita itu? Ya, sejujurnya kalau di media Belanda sendiri beritanya nggak ada gitu. Oh, iya? Saya juga sempat, Ah, iya. saya Iya juga sih. sempat nanya sama salah satu teman saya yang Hmm. udah jadi fans Utrecht dari tahun 80-an. Saya tanya kira-kira emang ada berita bahwa pemain Indonesia mau masuk ke Young Utrecht. Dia bilang justru dia nggak tahu gitu. Soalnya di website resmi nggak ada, di media Belanda juga nggak ada. Dan itu kan ramenya di Di media forum Indonesia. ya, di fans forum Utrecht adanya di situ. Saya Oh. juga sempat baca juga di situ. Dan pas Bagus nggak jadi ada komennya tuh fans Utrecht itu pada bilang gini, ini pemain Indonesia ya, bukan pemain Jepang, jadi nggak usah terlalu berharap banyak, katanya begitu. Wow, itu kenapa tuh bisa sampai orang berpikiran kayak gitu untuk pemain Indonesia? Iya, karena di Eropa nilai value pemain kita itu nggak setinggi Jepang. Memang nilai kita masih rendah, Intan. Kalau di sini kita lihat Vanuatu, Timor Leste, itu pemain yang nggak kepake di Liga Indonesia. Ya seperti Kayak gitu. kayak gitulah posisi iya. pemain kita di Eropa. Tapi kalau Mas Excel sendiri kan sekarang di Belanda nih. Mas Excel tuh fans Utrecht juga bukan sih? Saya fans Feyenoord. Oh, Gitu. nggak Kemarin Utrecht cuma ya. ada pertandingan Feyenoord lawan Utrecht. Nah ini interestingnya begini. Kemarin pas Feyenoord lawan Utrecht, yang nyetak gol untuk Utrecht itu salah satu pemain keturunan Indonesia yang sempat dipanggil untuk TC Timnas U23 tahun 2011, tapi dia nolak. Namanya Van der Marel. Gitu. Iya. Ya kan? Jadi di kalau misalnya kita lihat kan ada dua pemain Indonesia sebelum yang pernah main di Utrecht kan, ada Irfan Bahdim, ada Stefano Lillipali, bahkan Stefano Lillipali juga pernah mencetak gol untuk Utrecht gitu. Jadi menurut saya seandainya Bagus ke Utrecht pun gitu loh, kita juga nggak perlu berharap banyak ya, karena kita bisa kasih dia kesempatan, dia bisa belajar melalui perbedaan budaya, dia bisa belajar tentang strategi yang bagus gitu kan, teknik yang bagus dari para pelatih di sana. Tapi apakah dia akan tembus ke tim senior kan belum tentu. Makanya kalau menurut saya sekarang Bagus mengatakan kan di captionnya bahwa mimpi saya harus terhenti. Sebetulnya nggak terhenti. Dia bisa aja ke Liga Thailand dulu misalnya gitu kan. Karena orang yang main di saya juga punya salah satu teman, dia main di AZ Alkmaar. Dia masuk Young AZ, dia juga pernah menjuarai Piala Eropa U17 tahun kemarin kalau nggak salah sama timnas Belanda. Dia itu andalannya Young AZ, tapi giliran di timnas dia nggak kepake. Dia cuma kepake dua ini. Nah makanya bagi saya lebih baik Bagus ya ke Liga Thailand atau ke Liga Vietnam, carilah Liga ASEAN dulu, karena justru talenta-talenta terbaik itu biasanya datangnya dari klub-klub kecil, dari liga-liga yang kecil. Nanti kan dari Thailand dia bisa pindah ke Jepang atau Korea, dari situ dia bisa aja langsung ke Belanda kan, atau misalnya ke Jerman misalnya, jadi ke liga-liga Eropa. Makanya Bang Excel, sekarang yang sangat disayangkan supporter Indonesia ini adalah kesempatan emas untuk Bagus bermain di Eropa gitu loh. Kenapa Barito sampai hati gitu loh, nggak antusias, nggak senang gitu kayaknya Barito untuk Bagus main di klub Eropa. Karena memang nggak mudah, setuju sama Excel, nggak mudah Intan. Kita memang harus punya relasi yang banyak untuk pemain Indonesia itu bermain di Eropa. Nanti deh Tapi pertanyaannya sebetulnya apakah FC Utrecht itu mau pengennya free transfer atau ada opsi untuk meminjam? Makanya itu detail yang belum diklarifikasi sama Barito, belum diklarifikasi sama Utrecht, belum juga diklarifikasi sama orang Mola TV. Karena sekarang kalau udah klarifikasi sama Barito tuh udah jelas. Oh, si Utrecht pengennya free. Oh, nggak bisa dong. Karena Barito juga ngeluarin uang untuk kontraknya Bagus gitu loh. Tapi dari Mola TV Mola TV udah bilang kalau memang Barito pengen uang, maksudnya harus bayar berapa, Utrecht harus bayar berapa, itu bisa dikondisikan gitu loh. Bisa dicari jalan keluar. Makanya kami ini sebagai supporter di sini agak sedih sebenarnya. Sedihnya ketika memang nggak dapat respon yang positif dari Barito. Kita nggak nyalahin Barito, nggak bisa nyalahin Barito. Cuman berharap ketika Bagus ada kesempatan,
Ayo dong didukung. Karena Axel tadi bilang harusnya main di Thailand, harusnya main di Jepang dulu. Memang step-stepnya untuk anak Indonesia itu seperti itu. Harusnya ya. Karena untuk langsung berjuang di Eropa dengan umur yang berapa? 16, 17, 18 itu nggak mudah, Intan. Bagus tuh 18 ya? Iya, Mau 19 ya? Iya, mau 18 sekarang. Makanya Mau 19 tahun depan. mau 19 ya. Makanya kita itu sebenarnya Excel kecewanya di sana, supporter Indonesia. Itu peluangnya itu berapa persen, cuma 0, berapa persen untuk pemain kita. Tapi Excel, Utrecht ini kan salah satu tim yang papan tengah lah ya di Liga Belanda ya. Yeah. Itu pemain mudanya Liga 1-nya itu tim seniornya banyak pemain muda atau memang pemain yang udah tua-tua? Itu kalau materi pemain yang kemarin yang dilihat sih kombinasi ya. Cuman mereka biasanya memberi kesempatan. Biasanya kalau subs itu pemain-pemain mudanya dari dari tim Jong Utrecht-nya itu dipromosikan. Gitu. Biasanya sih kayak begitu. Iya, ini sayang banget sih sebenarnya kesempatan emas ya buat Bagus. Cuma tadi Mas Axel juga bilang kan belum tentu nanti di sana kita belum tahu gimana bagusnya, apakah juga bisa masuk. Apalagi mungkin sekarang kondisinya yang jadi pertimbangan juga Bagus baru habis cedera ya. Iya benar. Iya kan. Dan Axel sebenarnya untuk pasukan GR juga sama Jebret tim mau tahu di sana itu Bagus itu saingannya susah-susah. Jadi saat Bagus datang itu ada juga yang lagi trail pemain dari Prancis, dari Belgia, yang dari klub AS Monaco, dari klub-klub besar. Dia bisa belajar juga dari Ezra Walian misalnya, dia pernah satu tim dengan Van de Beek, merupakan salah satu target man luar biasa. Ezra Walian saat main di Jong Ajax, tapi kan ya kita bisa lihat sendiri sekarang bagaimana kan gitu. Ya. Makanya harusnya Barito ini harusnya bahagia. Kalau gua jadi CEO Barito atau yang punya Barito, gua pasti akan bangga banget dan gua akan menggebor-geborkan itu di media karena itu akan menambah nilai plus untuk Barito, Intan. Iya. Dari segi sponsor, dari dukungan supporter, itu akan bangga gitu loh memiliki Barito. Ada yang keluar karena ada Bagus di sana. Siapa misalnya Utrecht, Bagus sebelum di Utrecht di mana? Di Barito. Keren juga kan, siapa tahu Bagus di Belanda kan masuk senior ya Excel. Masuk di tim senior terus. Tapi menurut komandan sendiri realistis nggak itu? Realistis. Kalau Bagus realistis, kita berbicara statistik, Bagus ini top skor di Garuda Select. Yang itu lawannya bukan tim-tim sembarangan juga Excel. Kita pernah lawan KPR, kita juga pernah lawan West Ham ya, Intan. Ya kita lawan klub-klub akademi U19 di Liga Eropa juga. Jadi memang Bagus ya secara statistik kan kita berbicara statistik nih, bukan karena gua sayang Bagus karena kita makanya itu realistis. Kalau ditanya realistis apa enggak, statistik yang berbicara. Nah, oke, kalau terakhir nih menurut Mas Axel realistis nggak? Setuju nggak sama komandan? Maksudnya untuk ya, misalnya kayak main di Jong Utrecht atau untuk nanti tiba-tiba kan kata komandan Jong Utrecht karena Bagus ini di Jong Utrecht ya, bukan di tim seniornya. Ya kalau misalnya dia bisa beradaptasi, dia bisa belajar dari kesalahan dia, terus juga dia bisa mampu istilah berinteraksi dengan pemain-pemain lain gitu, yang nggak masalah, dia pasti bakalan bisa nyetel dengan timnya. Iya. Oke, Mas Axel makasih banyak ya, thank you udah gabung. Udah nonton terus nih dua episode terakhir ya. Dari Mas yang nggak tahu ada dari Instagram Belanda. Garuda Revolution jadi tahu kan? Iya, mudah-mudahan kita bisa ke Belanda, Intan, bareng-bareng. Amin, tunggu kita di Belanda. Nanti kita cari cilok.